Halo teman-teman semua, selamat datang di Farmasi Drug Campaign episode 2. Nah, di episode kali ini kita akan membahas mengenai penggunaan obat cacing nih teman-teman. Nah, betul banget Misan, kebetulan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan kita bahas sudah kita kumpulkan langsung melalui Instastory Instagram BKM Fakultas Farmasi Universitas Andalas. Akan relate banget dengan hal-hal yang sudah ditunggukan dari beberapa minggu yang lalu. Betul banget nih Uci. Nah, untuk menjawab pertanyaan teman-teman semua, kita menghadirkan dosen Fakultas Farmasi UNAN di bidang farmakologi dan farmasi klinis nih teman-teman, yaitu Ibu Apoteker Yoneta Srangenge MSc yang kerap dikenal dengan Ibu Pepo. Halo Ibu. Halo, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam Ibu. Nah, untuk tidak memperpanjang video kita langsung aja ke pertanyaan pertama nih Ibu. Siap. Oke. Nah, untuk pertanyaan pertama Ibu, kan sering kali nih orang-orang bilang kalau minum obat cacing itu yang keluarnya juga cacing nih Ibu. Wow. Ibu. Kayaknya udah top pertanyaannya bakal gitu. Oke, siap. Jadi kalau kita minum obat cacing, yang keluarnya cacing lagi, ya. Nah, itu kan memang yang membuat orang banyak jadinya tuh enggan minum obat cacing. Nah, itu mungkin waktu pas dulu memang ada kejadian seperti itu, kayak gitu kan ya. Cuman kalau sekarang dengan adanya obat-obat yang baru seperti itu kan ya, itu sudah jarang lagi. Adapun sebenarnya yang cara kerja obat-obat yang tersedia saat ini itu kan dia ada yang kayak melemahkan struktur misalnya seperti itu, ataupun misalnya kayak melumpuhkan si cacingnya seperti itu. Nah, itu seharusnya memang sedikit kecil kemungkinannya untuk keluarnya berupa cacing lagi. Nah, kalaupun misalnya ada kejadian yang dia berupa cacing keluarnya, itu tandanya memang infeksinya berat. Nah, karena jarang sekali kalau misalnya infeksinya itu ringan terus keluarnya cacing lagi, karena dia akan otomatis tercerna oleh saluran pencernaan kita. Ketika dia sudah lumpuh, ketika dia sudah terurai seperti itu ya otomatis dia jadinya kayak protein kali ya gitu ya. Dan dia seharusnya dia nggak keluar lagi, kecuali ada beberapa kasus tertentu yang memang dia keluar dan itu pun seperti potongan-potongan gitu. Tapi lumayan takut nggak sih dia kalau misalnya kita konsumsi obat cacing tapi yang hormon cacing juga gitu. Nah, yang bikin namanya itu kan kayak ada pernah mungkin di beberapa film atau misalnya kayak itu kan miskonsepsi orang-orang yang mungkin kayak ada cacingnya ditarik dan segala macam, itu sebenarnya jarang sekali kayak gitu. Tapi ini Bu ada juga kalau misalnya gitu ada nggak sih Bu itu obat-obatan yang bisa kita konsumsi tapi keluar itu nggak cacing gitu, kayak emang langsung membasmi cacingnya secara instan gitu. Nah, sebenarnya kan kalau obat cacing ini rekomendasi penggunaannya itu untuk prevention ya, jadi untuk pencegahan. Nah, makanya kalau direkomendasikan oleh WHO dan juga Kemenkes itu penggunaan itu setiap 6 bulan sekali, terutama pada daerah-daerah yang memang tinggi kemungkinan terinfeksinya seperti itu. Nah, dan itu pun dia prevensi, jadi bukan kayak udah ada gejala cacingan dulu baru minum, tidak, karena kebanyakan penyakit kalau misalnya pasien menderita penyakit cacingan ini dia nggak ada gejala. Adapun yang menimbulkan gejala itu ketika dia memang sudah infeksinya sudah lumayan berat seperti itu. Nah, sehingga sebenarnya kalau untuk obatnya itu semua kan memang sama ya. Jadi yang tersedia itu seperti kayak paracetamol atau kayak albendazole seperti itu. Nah, itu kan memang kayak yang sudah tersedia dan memang cara kerjanya seperti itu gitu. Jadi kalau itu memang tergantung dari infeksi, derajat infeksinya. Kalau obat jadinya dia langsung mati, dia kan ada yang bersifat yaitu mematikan langsung si parasitnya, ataupun dia melemahkan ataupun melumpuhkan parasitnya seperti itu. Jadi kalau kayak langsung tercincang-cincang kayak gitu, nah itu dinamikanya oleh saluran pencernaan kita. Berarti obat cacing itu tidak hanya membunuh di dalam tubuh berarti dia target kerjanya itu pada si cacingnya. Jadi pada dinding sel si cacingnya kayak gitu sama atau tidak nanti misalnya kayak impact glukosa cacing
misalnya sehingga nanti dia isi segala macam, keluar isi salah satu segala macam, ataupun dia nanti dia melumpuhkan si parasitnya ini. Jadi misalnya kayak di sintesis apa yang dia dibutuhkannya ataupun intake glukosanya itu diturunkan seperti itu. Oh ya Bu, tadi kan Ibu bilang penggunaan obat cacing itu sekali 6 bulan. Ya, Bu. Nah ini ada yang nanya nih Bu, katanya Bu, kalau misalnya kita nih udah minum obat cacing, tapi ini kondisinya tuh si anaknya itu baru habis minum obat cacing dan setelah menggunakan obat cacing itu yang keluar itu emang cacing, apakah minggu depan itu dia harus minum konsumsi obat cacing lagi atau gimana ya Bu? Nah sebenarnya kan dia itu yang direkomendasikan memang pengulangan dosis karena yang obat cacing itu dia hanya membunuh cacingnya saja. Jadi kalaupun ada seperti telur-telurnya seperti itu atau yang apa sih namanya larvanya yang larvanya itu nggak terbasmi sama dia. Jadi kenapa kita jarakkan seminggu itu diprediksinya ataupun diestimasikannya larva ini sudah menetas dan sudah menjadi cacing yang baru, sehingga ketika kita ulangi dosisnya di minggu depan ataupun 2 minggu setelahnya itu yang akan terbunuh adalah cacingnya tersebut gitu. Berarti Bu, kalau berarti itu kan kasusnya untuk yang memang terindikasi cacing tadi yang pengulangan dosis kan Bu. Tapi kalau yang memang tidak, berarti mau tetap 1 kali 6 bulan gitu. Iya, kalau yang direkomendasikannya itu kalau misalnya kayak albendazole itu 400 mg memang 1 kali saja seperti itu. Jadi memang tidak ada pengulangan. Nah mungkin kalau pengulangan ini bukan karena dia terlihat cacing atau tidak, apalagi itu indikatornya bukan, tapi memang itu untuk memaksimalkan pembasmiannya saja. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya itu kan tadi ada dibahas tentang obat cacing dan albendazole Bu. Nah apakah ada perbedaan obat untuk anak-anak atau untuk orang dewasa Bu? Kalau perbedaannya tidak ada, palingan dia kalau misalnya bentuk sediaannya kali ya, nah bentuk sediaannya mungkin ada, tapi itu secara garis besar karena dia yang kita berikan adalah struktur kimianya sama, jadi sebenarnya sama saja. Jadi mau kita yang punya anak-anak, punya orang dewasa itu sama. Ini kayaknya nanya mahasiswa ya Bu, katanya tuh Bu, apakah orang dewasa itu memungkinkan untuk terjangkit cacing lagi? Karena kan kalau dari segi pengetahuan kayaknya kami ini lumayan ngerti tentang kebersihan segala macamnya ada yang gitu. Nah sebenarnya kan ini kalau cacing ini kan banyak ya jenis cacingnya juga, misalnya kayak cacing gelang, cacing kremi, cacing tambang, cacing pita. Nah itu tuh kan cara pengeluarannya beda-beda. Ada yang dengan serangga, ada yang dengan mungkin bahkan semut, nanti semutnya yang terinfeksi ini dimakan sama sapi seperti itu. So sapinya daging sapinya kita makan tapi tidak sampai masak, kita masaknya itu seperti itu. Ataupun kayak cacing pita itu beberapa orang yang memakan konsumsi daging babi kayak gitu kan, yang mungkin belum apa sih namanya belum masak sempurna seperti itu. Nah jadi ini bukan tentang kamu sudah dewasa tidak dewasanya, tapi memang gaya hidup kamu. Nah jadi ketika kamu memang punya gaya hidup di mana gaya hidup kamu itu meningkatkan kemungkinan kamu untuk terinfeksi apakah itu bakteri bahkan ataupun dia kayak cacing ini, nah itu memang kamu harus melakukan penjagaan seperti itu. Jadi kalau masalah tentang itu enggak, cuma memang yang untuk daerah-daerah yang memang lebih rawan terkontaminasi, nah itu memang kayak sangat dianjurkan seperti itu untuk melakukan prevensi. Makanya juga kalau dari pemerintah itu kan yang diberikan programnya kepada anak-anak sekolah dan prasekolah. Jadi kayak kelas 1 sampai kelas 6 sampai yang tahu kayak gitu diberikan secara gratis untuk menggunakan obat cacing. Terus ini ada cerita Bu dari teman, katanya dia kan berat badan ini stagnan terus Bu, nggak nambah-nambah nih. Cacingan berarti. Itu apakah termasuk ciri-ciri cacingan atau gimana nih Bu? Nah kalau itu kan kita tahu sendiri kalau tubuh manusia ini ada beberapa jenis metabolismenya, ada metabolisme cepat, ada metabolisme lambat seperti itu ya. Nah ada pun misalnya kalau misalnya ada teman-teman yang ataupun pasien yang makan
makan banyak tapi tidak naik berat badannya seperti itu. Nah itu bukan dulu indikasi cacingan, karena mungkin saja ketika supply-nya sama demand-nya itu sama, jadi apa yang dia makan langsung terbakar menjadi kalori gitu kan ya. Jadi memang tidak ada yang tersimpan. Jadi kalaupun yang saat itu kan sebenarnya menambahkan berat badan itu bukan dari glukosa, bukan dari penumpukan lemak. Jadi memang pembentukan otot, massa otot. Ketika massa otot itu bertambah, nantinya tentunya juga akan menambah berat badan kita seperti itu. Jadi nggak perlu kalau misalnya kamu makan nggak naik-naik, maksudnya enggak. Karena di wilayah cacingan itu kan ada banyak tuh yang bisa kayak matanya cekut, jadinya anemia seperti itu. Terus kayak lemas, lesu, mungkin kalau beberapa itu kalau infeksinya berat itu kayak memang ada gatal di bagian tubuh tertentu seperti itu. Atau bahkan ada yang terlihat cacingnya berjalan-jalan. Itu ada tuh di mata saya menjawabnya. Boleh Bu, sebenarnya ini pertanyaan di luar pertanyaan yang udah kami kumpulkan di Instagram sebelumnya Bu, yaitu tentang berita cacing beberapa bulan yang lalu yang berita tentang balita raya itu Bu. Nah itu kan kata Menteri Kesehatan, kata beliau itu raya ini meninggal bukan dikarenakan cacingan gitu, karena sebelumnya si raya ini udah terinfeksi TBC pada saat. Nah itu kalau dari ibu sebagai dosen, bagaimana tanggapan dan pandangan ibu terkait berita tersebut? Apakah ibu pro terhadap Menteri Kesehatan atau terhadap hasil dari yang sudah dikeluarkan gitu? Nah sebenarnya kalau cacingan ini tuh kayak apa ya, penyakit yang bukan disepelekan sebenarnya, karena mungkin raya kemarin itu membukakan mata kita semua tenaga kesehatan. Ternyata cacingan ini masih harus menjadi salah satu prioritas penanganan kita seperti itu. Nah adapun raya ini kan memang kalau bisa kita lihat secara dari berita yang tersebar, informasi yang tersebar itu kompleks ya, karena memang kayak kurangnya pengawasan dari orang dewasa seperti itu, lalu terlambatnya penanganan terhadap kejadian infeksinya. Nah jadi memang kayak banyak hal yang mempengaruhi raya ini sendiri. Nah adapun kalau misalnya biasanya jika pun memang sudah dilaporkan oleh dokter yang menangani, tentunya ini akan sangat mempengaruhi ke pengobatan yang diterima raya. Nah karena kita tahu sendiri kalau TBC ini kan dia infeksi yang berat ya, dan memang juga sangat mempengaruhi ke imunitas tubuh pasiennya. Jadi kalau misalnya sudah terinfeksi parasit, terinfeksi juga sama TBC seperti itu. Nah TBC-nya raya diobati atau tidak? Nah setelah itu kan juga tidak ya, nah itu kan makin memperburuk juga seperti itu. Jadi kayak itu raya ini ibaratnya kita sebagai backup call-nya kita semua. Nah jadi bahwa yang kita kira yang tadi mungkin militernya namusi kan kita sudah dewasa, kita tidak akan terinfeksi kan gitu kan. Nah sebenarnya bukan seperti itu gitu. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih Bu, apakah ada tips and trik atau cara pencegahan agar kita terhindar dari penyakit cacingan ini Bu? Nah kalau untuk tips and triknya pastinya kan kita tahu ini terinfeksinya dari lingkungan seperti itu ya, bagi kita menjaga kebersihan diri kita. Jadi jangan sampai makan tanpa cuci tangan dengan sabun kayak gitu. Terus kayak kalau menyentuh bagian-bagian dalam tubuh kita bisa kayak apapun itu yang mungkin akan bisa menjadi media untuk memasukkan apa kayak yang bahaya dari luar kayak gitu ya. Jangan sampai hidup, pegang tangannya bersih atau mata seperti itu. Contoh misalnya kayak ketika kita ada pergi ke daerah yang memang endemik misalnya gitu ya. Nah itu kayak pakai lotion tuh yang buat dia nggak digigit nyamuk yang mungkin bisa membawa parasitnya. Ataupun seperti kita makan, pastikan yang kita makan itu sudah makan sempurna. Nah jadi itu dia sudah makan sempurna sehingga memang cacingnya dan juga larvanya sudah mati, ya kita makannya aman gitu. Dan jangan lupa juga kita kan juga nggak bisa memprediksi nih dengan kehidupan yang sudah sehat apakah kita kejadian kita atau tidak, kita tidak bisa memprediksi. Nah seperti memang kita mengambil langkah prevensi. Nah itu kita minum aja obat cacing itu.
seminggu sekali 6 bulan seperti itu. Ini lebih ke kitanya kali ya Bu ya, sebagai kami calon apoteker, gimana sih Bu nanti itu untuk mengkampanyekan gitu Bu terkait cacing, penyakit cacing ini Bu. Nah, kalau dari mahasiswa farmasi itu banyak sekali peran kalian. Nah, peran kalian ini kan walaupun teman-teman masih mahasiswa farmasi nih, tapi orang kayak di luar sana mengharapkan besar seperti ini. Kalau pulang kampung ditanyain obat ini, gitu kan, ya harus tahu betul, gitu kan ya. Nah, itu memang kayak sesuatu hal yang memang nggak bisa kita hindari. Nah, makanya teman-teman pun kayak di kampus ini kan sudah dibekali dengan ilmu yang boleh diberikan kepada orang, tapi memang dalam pengawasan seperti itu. Jadi bisa teman-teman kayak melakukan kegiatan bakti sosial untuk mengkampanyekan penggunaan obat cacing, kehidupan lalu gaya hidup yang baik, yang bersih seperti itu. Nah, itu kan bisa juga kayak kita minta nantinya dilakukan di bawah bimbingan dosen-dosennya seperti itu. Ataupun misalnya kayak apakah dosennya hadir secara langsung ataupun memang informasi yang akan kalian sampaikan itu sudah diverifikasi. Nah, jadi di luar itu misalnya kayak ada pertanyaan yang kalian ini belum di briefing ya, gitu kan? Boleh Bapak Ibu kita catat dulu, nanti kita konfirmasi dan kita kabarkan kembali seperti itu. Karena kan bagaimanapun teman-teman belum ada ijazahnya ya, jadi kayak memang harus berhati-hati dalam menyampaikan informasi seperti itu yang untuk masyarakat. Wah, ini penjelasan dari Ibu sangat jelas ya teman-teman, sangat berguna bagi teman-teman semua nih, apalagi dari teman-teman mahasiswa farmasi. Mungkin pertanyaan tadi itu sudah terjawab Ibu. Alhamdulillah. Semoga tidak ada yang cacingan. Amin. Mungkin terakhir nih Bu, closing statement dari Ibu Bu. Mungkin dari Ibu untuk anak-anak Ibu saja ya. Untuk anak-anak Ibu silahkan dimanfaatkan masa-masanya selama berkuliah di farmasi UNAN ini, dan masa kalian itu sebagai mahasiswa itu bukan itu nggak dimiliki sama semua orang. Nah, itu adalah kesempatan kalian untuk mengeksplorasi segala hal dan misalkan eksplorasi, karena di situ kalian masih dibolehkan untuk berbuat salah. Nah, gitu. Jadi memang kayak memanfaatkan posisi kalian sebagai mahasiswa. Kan kalau misalnya mahasiswanya agent of change. Nah, gitu. Karena kita melihat juga banyaknya perubahan-perubahan bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia itu terjadi karena mahasiswa. Nah, kalau dari Ibu ingat aja 3M. 3M apa ya 3M? Ini nggak nonton lagi nih. Nah, ini bukan zamannya. Jadi kalau 3M itu dia mulai apa? Mulai, kalau 3M itu mulai dari diri sendiri, mulai saat ini, mulai dari yang kecil. Nah, itu intinya. Jadi nggak usah yang besar dulu, nuntut orang lain dulu, atau bahkan kayak nanti dulu. Jadi intinya itu adalah mulai dari kita sendiri, lalu kita mulai aja dari yang kecil kita bisa. Oh, berarti lu sih sekarang mahasiswa Sanina sekarang juga mahasiswa seperti itu kan ya. Nah, jadi kayak apa sih yang bisa kita kerjakan? Mulai dari situ dulu. Nah, jadi habis itu baru mulai apa lagi? Mulai dari yang kecil. Yang kecil-kecilnya apa ya? Kayak gitu. Nah, kecil-kecil bukan harus langsung besar kayak gitu. Bahkan nggak harusnya di kampus, di keluarga aja. Iya kan ya? Ya pasti setiap apapun kebaikan yang kita lakukan, pasti kembalinya akan pada kita juga. Itu kayak lempar bola. Lempar bola ke dinding, baliknya sesuai dengan apa kita lempar. Nah, kayak gitu. Dan mulailah dari saat ini, itu dia kuncinya. Ketika kamu melangkah, udah nanti berikutnya. Satu langkah pertama yang paling berat itu. Langkah berikutnya Allah yang